Salam, Bro Ensis yang terkasih dalam Kristus. Salam sukacita. Bertemu dengan saya, Bro Iwan, dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita. Pada hari ini, Kamis 29 September 2022. Bacaan hari ini diambil dari kalender liturgi, yaitu dari Injil Yohanes bab 1 ayat 47 sampai dengan 51, yang merupakan bagian dari perikop murid-murid Yesus yang pertama. Dari bacaan ini, saya tertarik dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Maka untuk judul renungan saya hari ini adalah Malaikat Allah. Bro Ensis yang terkasih, hari ini Kamis 29 September, atau tepatnya setiap tanggal 29 September, kita merayakan pesta Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, Malaikat Agung. Malaikat adalah utusan Allah untuk menyelamatkan manusia. Ada pula yang menyebut malaikat sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi apapun sebutannya, malaikat adalah sosok atau pribadi yang dekat dengan Allah. Hari ini kita memperingati 3 malaikat agung. Malaikat Mikael, Gabriel, dan Rafael. Mereka disebut agung karena mereka menyampaikan pesan Allah, dan itu tertulis dalam kitab suci. Malaikat Mikael, yang berarti siapakah seperti Allah, dia adalah pemimpin para malaikat yang mengalahkan naga. Dia yang memimpin malaikat untuk berperang melawan kuasa gelap. Kemudian malaikat Gabriel, kita tahu dia adalah pembawa sukacita. Yang pertama yang kita tahu dari kitab suci tertulis dia membawa kabar sukacita kepada Elisabet dan kemudian kepada Maria tentang kelahiran Yesus. Kabar tentang kelahiran Yesus tentu menjadi kabar gembira bagi kita manusia, karena dengan pewartaan itu terjadilah penebusan. Kemudian Rafael adalah kesembuhan dari Allah. Malaikat Rafael diutus Allah untuk membawa kesembuhan. Dalam kitab Tobit kita tahu cerita soal kesembuhan Tobit dari sakit karena pertolongan malaikat Rafael. Dengan peringatan pesta malaikat agung, kita diajak untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam hidup kita. Kita bisa berseru kepada malaikat Mikael ketika kita dalam rintangan, mengalami kesulitan atau menghadapi kuasa gelap. Kepada malaikat Gabriel ketika kita membutuhkan warta sukacita, dan kepada malaikat Rafael ketika kita sakit atau dalam perjalanan. Pesta malaikat agung juga mengingatkan kita bahwa Allah selalu mengkomunikasikan rencana dan kehendaknya atas kita, menguatkan kita mengalahkan rintangan-rintangan hidup, dan menolong atau mengobati kita ketika kita jatuh dan terluka dalam perjalanan melaksanakan kehendaknya. Bro Ensis yang terkasih, saya punya pengalaman yang bagi saya ini sungguh berat. Bagi kami, saya dan pasangan, itu sungguh berat dan tidak pernah terpikir bahwa kami akan mengalami masalah itu. Cukup berat masalah yang kami alami dalam awal tahun ini. Serasa kami sudah menemukan jalan buntu dan sempat bertanya, Tuhan, kenapa harus kami? Tetapi ada satu rasa syukur di balik itu, bahwa karena kami sudah terbiasa melakukan adorasi di depan sakramen Maha Kudus, kami selalu merasa tidak sendiri. Selalu merasa Tuhan pasti menolong. Dalam kesulitan dalam perjalanan menghadapi masalah itu, kami sempat mengalami gangguan-gangguan dalam berdoa. Tiba-tiba saja sulit untuk berdoa.
seperti ada gangguan, dan kami sempat mengkonsultasikan kepada salah satu romo yang merupakan sahabat kami dari muda. Francis yang terkasih, singkat cerita, romo meminta kami untuk melakukan doa dengan perantaraan malaikat Mikael, yaitu novena Santo Mikael. Selain tentunya doa yang sudah selalu kami lakukan dalam kapel adorasi. Akhirnya kami melakukan novena Santo Mikael, dan dalam doa itu juga karena tanpa sengaja saya menemukan doa meminta pertolongan kepada Santo Rafael, maka saya doakan juga doa kepada Santo Rafael, meminta perlindungan dalam perjalanan kami menghadapi masalah ini. Dengan doa-doa itu, dengan novena kepada Santo Rafael, situasi doa kami menjadi lebih tenang, tidak lagi mengalami kesulitan dan gangguan, sehingga kami lebih fokus. Dan ternyata dalam perjalanan kami merasa tidak sendiri dan ada yang mendampingi kami. Akhirnya masalah itu pun bisa kami selesaikan setelah sekitar hampir setengah tahun, tepatnya di awal bulan ini. Sungguh masalah itu kami selesaikan sesuai dengan harapan kami. Dan ketika saya menerima renungan ini, sungguh saya diingatkan, seringkali saya tidak menyadari dan merasa semua berjalan begitu saja, tanpa pernah merasa bahwa malaikat itu selalu diutus Allah untuk melindungi saya, melindungi kami. Saya menganggap itu hal biasa. Hal ini sudah biasa saya lakukan, dan itu karena kekuatan saya. Saya lupa bahwa semua karena kekuatan Tuhan. Peristiwa besar yang sulit ini mengingatkan saya bahwa semua hal yang saya alami, semua jalan keluar yang boleh terjadi, semata-mata karena Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menolong dan membantu saya, membantu kami berdua, membantu kami sekeluarga. Francis yang terkasih, pada pesta malaikat agung ini, sejauh mana kita menyadari sungguh penyertaan Tuhan, pesan Tuhan lewat para malaikatnya dalam hidup kita. Seberapa sering kita menyadari bahwa Allah menyertai kita dan mengutus malaikatnya untuk melindungi kita. Francis yang terkasih, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, ajar aku untuk semakin peka menangkap kehadiran utusan-utusan-Mu yang menyampaikan rencana-Mu dan memampukan kami untuk melaksanakan kehendak-Mu yang selalu melindungi dan menuntun setiap langkah kami. Terima kasih Bapa untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami itu. Semua doa ini kami bacakan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Francis. Tetap semangat dan salam sukacita.